Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ririn, Bu Lila. Selamat Selamat siang, Bu siang, Ika. Bu Ika. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ririn? Alhamdulillah, sehat luar biasa meskipun puasa. Ya, Saya juga alhamdulillah sehat, Bu Ika. alhamdulillah. Seperti janji kita kemarin ya Bu, kita akan berbincang-bincang ya nanti ya Bu. Oke. Ya. Ya Bu, jadi sesuai kesepakatan kita kemarin, di sini nanti Bu Ririn akan berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur data, begitu ya Bu Ririn? Iya, Nanti Bu Ririn akan sebagai coach akan berbicara dengan coachingnya yaitu Bu Lila, dan saya nanti akan jadi pengamat atau observer, begitu ya Bu? iya Bu, siap. Baik Bu, nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu ya? Iya, Ya, terus nanti kita akan menggunakan 4 kriteria ya Bu. iya Bu. Itu sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Terus nanti ada beberapa hal yang akan saya amati saat kegiatan coaching berlangsung. Yang pertama berkaitan dengan alur data, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang mana kesemuanya itu sudah nampak atau belum nanti. Terus berikutnya nanti saya juga akan mengamati kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Ririn. Kalau boleh saya tahu, Bu Ririn, kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Ririn dari hasil coaching bersama Bu Lila nanti? Iya Bu, nanti dari kegiatan coaching dengan Bu Lila nanti yang saya inginkan ini seperti ini Bu. Nanti dari ketiga kompetensi coaching yang ada, dapat berkembang semua, yaitu tentang kehadiran penuh atau presence Bu, mendengarkan aktif, dan nanti juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dalam coaching ini saya berharap coach nanti dapat menemukan solusi atas permasalahannya, dan juga nanti coach bisa memunculkan ide yang semula dianggap hal biasa ternyata bisa menjadi solusi dari permasalahannya. Oh, begitu ya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu ketiga-tiganya ya Bu ya. Iya Bu. Nah, dari ketiganya itu nanti mana menurut Bu Ririn yang akan lebih spesifik untuk diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi yang sudah saya jelaskan di awal Bu, saya akan lebih menspesifikasikan ke mengembangkan kompetensi yang pertama Bu, kehadiran penuh atau presence. Oh, begitu Ibu. Terus, Oke. jadi lebih spesifik untuk kehadiran penuh ya Bu Ririn. Iya Bu. Oke. Terus menurut Bu Ririn, indikator pencapaian kehadiran penuh itu apa saja nih? Kalau boleh saya tahu. Iya, kalau menurut saya, Bu, ini pendapat saya ya, indikator kecapean kompetensi kehadiran penuh ada yang pertama itu fokus untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh coach tadi ya, Bu. Ya. Saya dengan Bila. Kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya, Bu Lila. Yang ketiga, saya akan menyimak
yang dilakukan oleh coach saya ketika nanti Bu Lila menyampaikan permasalahannya. Nggih. Berarti indikator ketercapaiannya itu ada 3 ya Bu ya. Ya, Yang pertama tadi fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh koci. Terus yang kedua, Ibu akan menatap lawan bicara yaitu koci Ibu, yaitu Bu Lila. ya, Terus yang ketiga, Ibu akan menyimak apa yang dilakukan oleh koci Ibu. Begitu ya Bu ya. ya, kurang lebihnya seperti itu yang akan saya lakukan nanti. Terus baik, untuk mengetahui bagaimana Bu Ririn mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, silahkan percakapan coaching hari ini bisa dimulai. Terima kasih Bu Ika, saya akan melakukan kegiatan coaching yang bisa Ibu saksikan dan observasi. Kemampuan yang saya ingin kembangkan nanti, apa sudah berkembang, apa belum, seperti itu Bu ya. Ya, untuk kegiatan coaching nanti ada 3 yang akan saya observasi ya Bu Ririn berarti berdasarkan rubrik. Iya. Yang pertama berkaitan dengan alutsista, kemudian 3 kompetensi yang akan Ibu Ririn kembangkan dan spesifiknya. Iya. Setelah ini Bu Ririn akan melakukan kegiatan coaching dan akan saya amati dengan observasi yang sudah kita sepakati. Maaf Ibu, saya batuk. Semoga nanti semuanya akan tampak dan berjalan dengan lancar Ibu. Iya Bu, terima kasih. Dan mohon doanya Bu nanti agar coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, monggo silakan dimulai. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam, Bu Ririn. Bu Lila, oke. Sesuai janji kita kemarin ya, Bu Lila ya. Kemarin Bu Lila ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Ada apa Bu Lila? Terima kasih, Bu Ririn. Jadi, nggih, seperti janji kita kemarin, Bu Ririn, saya itu ingin curhat karena saya ada sedikit masalah. Dan semoga dengan curhatan saya dengan Bu Ririn nanti saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya. Jadi ada Begini, gimana? begini, ada salah satu murid saya di kelas itu ya, Bu. Pada saat menerima pelajaran itu selalu mengantuk dan menguap saja. Begitu. Masalah saya di kelas itu seperti itu, Bu Ririn. Jadi ada satu siswa yang sering mengantuk di kelas saat pelajaran dan sering menguap. Masalahnya itu Bu Lila ya. Iya, betul, Bu Ririn, seperti itu. Oke, dari percakapan kita hari ini ya Bu, apa yang ingin Bu Lila harapkan atau yang ingin Ibu capai untuk percakapan kita hari ini? Jadi untuk percakapan kita hari ini, saya inginnya bisa menemukan Ya. solusi. Akhirnya saya bisa membantu siswa yang mengantuk dan menguap tadi, sehingga nantinya dia dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan konsentrasi dan juga maksimal. Begitu, Bu Ririn. Oh ya. Jadi Bu ya, di akhir kegiatan coaching ini nanti Ibu berharap agar anak yang sering mengantuk dan menguap tadi bisa tidak sering mengantuk lagi, bahkan bisa semangat tanpa ngantuk gitu Bu ya, untuk mengikuti kegiatan pelajaran dengan konsentrasi yang maksimal. Itu Bu Lila ya yang Bu Lila inginkan. Iya, betul sekali seperti itu, Bu Ririn. Oke Bu Lila, gini Bu ya. Saya sebelumnya ingin tahu bila bagaimana kejadian yang sebenarnya
keadaan siswa yang sebenarnya dalam kelas. Coba Bu Lila bisa mulai menceritakan tentang kondisi murid Ibu secara detail agar nanti saya juga tahu. Oh, dirinya seperti ini. Seperti itu, Bu. Jadi begini cerita mendetailnya ya, Bu. Ketika saya menyampaikan pembelajaran di dalam kelas itu, saya akan menjelaskan materi pada hari itu ya, Bu ya. Saya Mm-mm. lihat hampir semua anak-anak itu fokus, antusias, dan semangat seperti hari-hari sebelumnya, ceria karena belajar bersama-sama itu. Namun ketika saya mengelilingi kelas, Mm-mm. saya melihat siswa saya ini yang kebetulan tempat duduknya di pojok belakang. Saya Mm-mm. amati anak itu kok sering menguap, Mm-mm. mengantuk, begitu Bu. Tidak seperti biasanya. Dari awal sampai akhir saya amati ini anak ini kok kurang fokus mengikuti pembelajaran, begitu Bu. Hmm, jadi dari kita yang Ibu ceritakan tadi, anak tersebut duduk di bangku paling pojok ya, Bu. Terus kemudian sering menguap dan ngantuk, bahkan bisa ketiduran kalau seperti itu, Bu ya. Nah, dari cerita Ibu tadi hanya anak itu saja yang mengantuk, yang lainnya tetap konsentrasi dalam menerima pelajaran, kegiatan belajar mengajar seperti biasa, Ibu. Tetap semangat Ya, ya, Bu. nggih, betul, betul sekali Bu. Oke, setelah saya mendengar cerita yang sebenarnya dari Ibu Lila, anak tersebut yang Ibu Lila maksud sudah sering mengantuk dan tidur di kelas. Selama ini, apakah Ibu sudah mengambil tindakan atau apa ya, Bu, eh, langkah-langkah untuk mengatasi anak tersebut? Jadi begini ya Bu Ririn, karena kejadian itu ya belum terlalu lama. Mm-mm. Jadi untuk sampai saat ini saya belum melakukan tindakan apa-apa Bu. Cuma karena saya menghadapi kejadian itu, akhirnya saya berkoordinasi, berbincang-bincang juga dengan kebetulan juga mengajar di kelas saya. Ternyata dari beliau saya juga menjawab jawaban yang mendapat jawaban yang sama. Anak ini juga sering mengantuk waktu mengikuti mata pelajaran yang lain. Jadi tidak hanya di mata pelajaran saya saja, Bu. Hmm, oke. Terus sekarang kira-kira akan apa yang akan Bella lakukan? Rencananya Bella. Yang ingin saya lakukan, saya inginnya melakukan restitusi, Bu, kepada anak tersebut. Oke, jadi langkah pertama yang Bella lakukan eh, melakukan segitiga restitusi ya, Bu. Iya, nggih, betul sekali. Selain restitusi, segitiga restitusi, Bu. Mungkin ada lagi yang ingin Bella lakukan? Setelah saya melakukan kegiatan restitusi, mungkin saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Riri. Wow, keren. Dari segitiga restitusi langsung masuk ke pembelajaran diferensiasi ya, Bu ya. Nggih. Ini saya pengen tahu ini Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa ini nanti yang akan Bella lakukan? Rencananya saya itu ingin melakukan diferensiasi konten, Bu Ririn. Diferensiasi konten yang seperti apa ini Bella yang akan Bella lakukan ini? Jadi begini, dalam kegiatan pembelajaran nanti, saya akan menyiapkan berbagai sumber belajar. Bisa Mm-mm. buku bacaan, bisa Mm-mm. video, bisa juga Ya, dengan lingkungan di sekitar sekolah, dan sumber belajar lainnya yang menurut saya sesuai dengan minat siswa saya, Bu. luar biasa ini persiapannya Bella ya. Langkah dari yang Bu Lila ceritakan tadi, langkah yang
Ibu lakukan dalam pembelajaran diferensiasi konten ini, Bu? Langkah apa, Ibu? Yang Jadi pertama Bu Lila lakukan. untuk langkah-langkahnya, yang pertama saya akan melakukan survei dulu Bu Ririn, agar saya tahu minat anak, kesiapan Mm-mm. belajar anak, Mm-mm. dan juga profil belajar anak. Sehingga saya bisa menentukan pembelajaran diferensiasi konten yang tepat untuk mereka itu apa. Begitu Bu Ririn. Setelah nanti melakukan survei, Bu Lila, terus langkah apa selanjutnya itu, Bu Lila? Setelah saya melakukan survei dan saya sudah mengetahui hasilnya ya Bu, Mm-mm. tentunya saya akan menyusun RPP berdiferensiasi yang pada akhirnya nanti akan saya implementasikan di kelas. Saya juga akan menyiapkan berbagai sumber belajar, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa buku bacaan, bisa video, bisa lingkungan sekitar, dan juga sumber belajar lainnya yang sesuai dengan minat siswa lah, begitu Bu Ririn. Ide yang luar biasa, Bu Lila. Selanjutnya dari kedua rencana pemecahan masalah siswa Ibu Lila tadi, yang mengantuk tadi, restitusi dan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu Lila, ini mana ya Bu yang akan Bu Lila lakukan lebih awal? Yang akan saya lakukan lebih dahulu, tentu saja melakukan tahapan-tahapan restitusi itu dulu, Bu. Tahapan segitiga restitusi itu ya Bu ya? Enggak. Hmm, itu ada 3 itu Bu ya? Iya, Bu Ririn. Oke. Eh, Semoga nanti Bu setelah kegiatan restitusi nanti siswa Ibu sudah tidak sering mengantuk lagi di dalam kelas ya Bu. Saya ingin tahu nanti Bu hasilnya nanti setelah ada restitusi bagaimana. Nah Bu, untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai, ada enggak sih dukungan yang Bu Lila butuhkan untuk menjalankan programnya Bu Lila tadi? Jadi untuk melakukan kegiatan saya tadi ya, Bu, Hmm? tentunya saya membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Bisa Iya. dikatakan semua pihak di sekolah lah. Mulai Heeh. dari Bapak Kepala Sekolah, juga rekan sejawat, dan terutama dari siswa saya juga, Bu. Jadi Mm-mm. semuanya, dukungan dari semuanya saya butuhkan, Bu Ririn. Oke. Termasuk dukungan dari Bu Ririn juga. Oh, pasti Bu, insya Allah saya akan mendukung Bu Lila eh, untuk apa ya tercapainya program dari Bu Lila tadi. Nah, Iya, Bu setelah Ririn. Bu Lila berbincang-bincang dengan saya ini, bagaimana ini Bu Lila? Perasaannya Bu Lila setelah ngobrol sama saya ini? Terus terang, tadi yang saya hanya bingung ya, Bu Ririn, bagaimana ini Mm-mm. saya, siapa yang saya ajak berbicara. Sekarang setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Ririn, Alhamdulillah Ya. saya sudah menjadi lega, Bu. Sudah menjadi lega ini saya. Alhamdulillah Bu ya, sekarang Ibu sudah lega dan Bu Lila sudah bisa memecahkan masalah Ibu sendiri dengan Oke. kegiatan-kegiatan yang Bu Lila utarakan tadi. Terus ini Bu Lila, kira-kira ini ya kan sudah ada rencana. Kapan ini Bu Lila untuk melakukan rencana tersebut? Mengeksekusi kegiatan tersebut kapan? Untuk kegiatan restitusinya, karena ini termasuk kegiatan yang mendesak ya, Bu ya, harus Mm-mm. segera saya laksanakan. Kemungkinan besok saya akan melakukan restitusi. Setelah Mm-mm. itu saya menyusun pembelajaran berdiferensiasi saya.
Mungkin besok lusa saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, Bu Ririn. Oke, saya yakin ini Bu Lila pasti bisa melaksanakan dengan baik. Saya doakan Bu Lila sukses selalu Bu ya, bisa menjalankan program Ibu dan permasalahan Ibu segera terselesaikan. Terima kasih Bu Ririn atas doanya, atas bantuannya, atas waktunya untuk bercakap-cakap dengan saya hari ini, Bu Ririn. Iya Bu, sama-sama. Bu ya, nanti kabari saya Bu ya, hasilnya. Nggih, Saya siap. Saya akan mengabari jenengan untuk bincang. Saya tunggu Bu Lila ya. Terima kasih Bu Lila atas waktunya. Terima kasih. Sungguh luar biasa percakapan Bu Ririn dan Bu Lila tadi. Terima kasih, sungguh hebat. Terus Ibu Ririn, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching bersama dengan Bu Lila tadi? Alhamdulillah Bu Ika, saya merasa senang, lega, dan bangga karena kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar dan juga bila tadi bisa menemukan sendiri ide, strategi untuk menyelesaikan permasalahannya. Alhamdulillah. Sekarang kita akan menganalisis kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi terkait ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Ririn sampaikan di awal tadi ya Bu. Iya Bu. Ya. Apa yang sudah Ibu Ririn lakukan untuk mencapai keterampilan ketercapaian indikator yang sudah Ibu Ririn sebutkan pada awal tadi? Baik Bu, jadi intinya saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu kesadaran penuh. Nah, tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari kunci saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang sudah dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya tidak melakukan hal lain. Jadi saya fokus kepada coach saya. Baik Bu, memang tadi saya juga melihat ya bahwa Bu Ririn itu sudah hadir secara penuh dengan coach Bu Ririn. Dan itu Bu Ririn juga sudah mendengarkan secara aktif dari coach Bu Ririn tadi. Dan sekaligus Bu Ririn sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu Ririn. Bu Ririn sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat bagus sekali. Terima kasih Bu telah menyampaikan penilaian terhadap kegiatan coaching yang sudah saya lakukan. Sama-sama Bu Ririn. Nah, begini Bu Ririn, yang mana rencana Ibu yang ingin dikembangkan terkait kompetensi tersebut? Begini Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Sehingga coach saya nanti akan mendorong untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coach saya sendiri. Begitu ya. Selanjutnya, apa langkah-langkah Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Ya, yang saya lakukan nanti Bu, untuk mengembangkan kompetensi saya dengan cara merefleksi diri saya Bu. Kekurangan apa yang ada dalam diri saya, kemudian saya akan memperbaiki kekurangan tersebut. Selain itu Bu, saya akan mencari referensi. Bagaimana sih cara coaching yang baik itu? Juga nanti saya akan belajar dari orang lain yang lebih ahli. Nanti harapan saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kayak tadi. Jadi Bu Ririn akan mencari referensi ya. Terus kapan Ibu akan mencari referensi? Untuk mencari referensi ini segera Bu akan saya lakukan. Mumpung ini masih hangat-hangatnya kegiatan coaching ini. Bagus sekali. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini dapat berjalan lancar dan Bu Ririn
dengan Bu Lila telah melakukan kegiatan coaching dengan sangat bagus sekali. Semoga nanti hasilnya lebih baik nih dan bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih Bu Ririn dan Bu Lila. Sama-sama Bu Ika. Ya, Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Udah.